Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Iqbal dari Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan meresum dari presentasi kelompok 4 mengenai surat menyurat. Definisi surat. Surat adalah pernyataan tertulis yang dibuat atau diciptakan untuk menyampaikan suatu informasi kepada pihak lain. Sekaligus sebagai alat komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan instansi maupun pribadi. Kegiatan surat menyurat disebut dengan koresponden, sedangkan orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut koresponden. Korespondensi terbagi menjadi dua, yaitu korespondensi ekstern dan korespondensi intern. Ada banyak fungsi surat, diantaranya adalah sebagai alat komunikasi, tanda bukti tertulis yang autentik, alat pengingat atau berpikir bila mana diperlukan, dokumentasi historis, jaminan keamanan, dan juga pedoman atau dasar bertindak. Sejarah surat. Berdasarkan sejarah, surat sudah ada ketika manusia menemukan simbol dan tulisan. Kegiatan surat menyurat di Indonesia sendiri telah dimulai jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, yakni pada masa Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, dan Mataram. Kegiatan surat menyurat modern berkembang ketika kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, dan setelah pembuatan jalan raya pos dari Anyer ke Panurakan sepanjang 1000 km pada tahun 1809. Kegiatan surat menyurat di Indonesia sangatlah pesat. Surat digolongkan menjadi 3 apabila ditinjau dari segi bentuk, isi, dan bahasanya. Yang pertama ada surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat ini digunakan untuk sesama teman ataupun keluarga. Yang kedua adalah surat resmi ataupun surat dinas, di mana surat ini adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintah maupun swasta yang ditunjukkan kepada instansi lain maupun perorangan untuk kepentingan kedinasan dan administrasi pemerintah. Dan yang terakhir adalah surat niaga. Surat niaga digunakan bagi badan yang menyelenggarakan usaha seperti industri dan usaha jasa. D. Surat lamaran, di mana surat ini adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang ataupun pejabat yang dapat memberikan mereka pekerjaan ataupun jabatan, dan juga biasanya bersifat formal atau resmi. Hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada menyebutkan sumber lamaran, kedua identifikasi diri lengkap dari pelamar, yang ketiga posisi yang dikehendaki, yang keempat riwayat pendidikan, kelima riwayat pekerjaan jika ada, yang keenam, kemampuan lain yang dimiliki, dan yang terakhir adalah referensi. Unsur dalam surat lamaran pekerjaan diantaranya adalah kepala surat, tempat dan tanggal penulisan surat, salam pembuka, pembuka surat, tujuan surat lamaran pekerjaan, lampiran surat lamaran yang ditentukan, penutup surat, dan juga yang terakhir adalah tanda tangan dan nama jelas pelamar. Sekian yang dapat saya resume dari presentasi kelompok 8 mengenai surat menyurat. Apabila ada kurang maupun lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.